Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Normalnya para hewan menggunakan giginya untuk memotong makanan agar lebih kecil, mengunyahnya agar lebih lembut, lalu menelannya dalam keadaan sudah halus. Jika ada makanan kurang halus yang tertelan, bisa saja menyebabkan tersedak. Namun tahukah kamu bahwa ada sebagian hewan yang tidak diberkahi mulut dan gigi untuk memotong makanan dan mengunyahnya? Misalnya saja buaya. Mereka masih bisa memotong makanan, tapi tidak bisa mengunyah makanan itu. Bisa dibilang buaya masih beruntung. Setidaknya mereka masih bisa menelan makanan yang lebih kecil setelah dipotong menggunakan rahangnya yang kuat. Karena ternyata ada beberapa hewan yang sama sekali tidak bisa memotong makanan dengan mulutnya, apalagi mengunyahnya terlebih dahulu sebelum ditelan. Jika ukuran mangsanya kecil, mungkin bukan masalah bagi mereka untuk menelan mangsanya secara langsung. Tapi bagaimana jadinya jika mangsa yang ditelan sangat besar, melebihi kapasitas perut mereka? Dalam video ini, admin akan membagikan informasi tentang beberapa hewan yang memiliki teknik makan unik, di mana mereka terlihat sangat rakus dengan menelan makanan yang sangat besar. Siapa saja mereka? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Sebenarnya, ular memiliki gigi di mulutnya. Ada yang memiliki taring tajam, ada pula yang memiliki deretan gigi yang bergerigi. Namun, mereka tidak diberkahi cara makan seperti hewan lainnya. Ular tidak bisa memotong makanannya terlebih dahulu. Mereka juga tidak bisa mengunyah makanannya agar lebih halus dan mudah untuk ditelan. Jadi, mau tidak mau, ular harus menelan mangsanya bulat-bulat. Masalahnya, ukuran makanan ular kadang lebih besar dari kapasitas mulut mereka dalam mode normal. Baru mau dimakan aja, udah mengalami kesulitan. Bisa dibayangkan betapa susahnya menjadi ular? Untungnya, ular memiliki mulut yang bisa terbuka dengan lebar. Mereka seakan mampu untuk mengembangkan mulutnya agar terbuka dengan sangat lebar. Kita ambil contoh ketika ular memakan telur. Bagi hewan lain, mungkin mereka akan memecahkan cangkang telur itu terlebih dahulu sebelum memakan isinya. Namun, ular langsung menelannya bulat-bulat. Mereka membuka mulutnya dengan sangat lebar, memasukkan telur yang ukurannya hampir sama atau bahkan lebih besar dibandingkan ukuran kepalanya sendiri. Perlahan tapi pasti, mereka berhasil memasukkan seluruh telur ke dalam mulutnya. Itu baru telur. Bagaimana jika makanannya 2 kali lebih besar, atau mungkin 3 kali, atau berkali-kali lipat lebih besar dari tubuhnya? Ular mampu menelan mangsa dengan ukuran 3 kali lipat dari tubuhnya sendiri. Hal itu berkat rahang mereka yang bisa terbuka dengan sangat lebar, kulitnya yang bisa mengembang, serta pernafasannya yang tidak terganggu ketika menelan mangsa yang besar. Masalah tidak berhenti sampai di situ, karena setelah berhasil memasukkan makanan ke dalam mulutnya, ular masih harus bekerja keras untuk menelan makanannya ke dalam perut. Lalu mencerna makanan utuh itu dengan bantuan cairan penghancur di dalam lambungnya. Secara otomatis, ular akan mengeluarkan bagian makanan yang keras dan tidak bisa diserap, seperti tanduk, rambut, bulu, dan lainnya. Ketika ular memakan mangsa yang terlalu besar, biasanya mereka menghadapi masalah yang serius. Misalnya, seekor piton terjebak ketika tanduk mangsanya menusuk mulutnya. Atau anakonda yang akhirnya mati dengan tubuh hancur karena kaiman yang ditelannya terlalu besar dan panjang. Dan masih banyak kasus serupa akibat mangsa ular yang terlalu besar. Seharusnya para ular menghitung-hitung dulu ukuran mangsanya agar mereka tidak mengalami masalah saat makan. Dikenal pula sebagai gulper catfish atau Asterophysus batrachus. Mereka bisa ditemukan di perairan tawar yang tenang di sebagian wilayah Amerika Selatan.
Sekilas tidak ada yang aneh dengan ikan lele yang satu ini. Tapi ketika mereka makan, maka keanehan akan muncul. Seperti halnya ikan lele pada umumnya yang punya nafsu makan tinggi, ikan gulper juga cukup rakus dan bahkan sangat rakus. Ikan yang sering dipelihara di akuarium ini mampu memakan ikan lain yang memiliki ukuran besar. Mereka akan memakan bagian kepala mangsanya, lalu menelannya bulat-bulat tanpa memotong atau bahkan mengunyahnya terlebih dahulu. Setelah menelan mangsanya, perut lele gulper akan terlihat membesar. Mangsa yang baru dimakan akan terlihat masih utuh di dalam perutnya. Dalam kasus tertentu, ketika mangsanya terlalu besar, kadang perut lele gulper akan membesar dan menonjol ke sisi lain. Admin sih kepikiran, kalau ikan yang dimakan itu durinya nancep, kira-kira perutnya sobek apa enggak ya? Ikan gulper memang terkenal sebagai salah satu ikan yang sangat rakus karena cara makan mereka yang agak bikin ngilu. Mereka 11-12 dengan ular dalam hal kerakusan makanan. Kalau di air tawar ada gulper catfish, maka di lautan ada black swallower atau Chiasmodon niger. Ikan ini memiliki bentuk yang agak mengerikan, ciri khas dari penghuni laut dalam. Mulutnya dipenuhi gigi tajam dengan bentuk fisik yang cukup berbeda dengan ikan di laut dangkal. Ikan ini memiliki nafsu makan yang lebih besar dari lele gulper. Mereka memakan mangsa yang sangat besar, bahkan lebih besar dari batas kapasitas perutnya. Ya, meski perutnya bisa menampung makanan yang berukuran besar, tapi kadang mereka jadi sangat rakus. Ada beberapa foto yang memperlihatkan perut black swallower sampai robek karena makanan yang ditelan jebol keluar. Sepertinya mereka harus memilih mangsa yang lebih kecil daripada mati karena perutnya jebol akibat mangsa yang terlalu besar. Dikenal pula dengan burung undan. Tersebar di hampir seluruh bagian bumi kecuali Antartika. Mereka dikenali dengan paruh panjang dan kantung di bawah paruhnya. Burung pelikan memiliki teknik makan yang unik dan kadang membuat orang harus menelan ludah ketika melihat mereka makan. Mangsa burung pelikan biasanya berukuran besar. Mereka langsung menelannya, menahannya di kantung mulutnya. Jika mangsa masih hidup, mereka akan mengolahnya terlebih dahulu dengan paruhnya agar mangsa mati. Perlahan dan terlihat agak kesulitan, burung pelikan akan coba menelan mangsa besarnya itu. Masalahnya, leher dan kerongkongan burung pelikan tidak sebesar ukuran kantung paruh dan nafsu makannya. Sehingga tak jarang, makanan yang coba ditelan selalu gagal dan dikeluarkan lagi. Diolah lagi dengan paruhnya, ditelan lagi, kerongkongannya masih tidak muat, dikeluarkan lagi, diolah lagi dengan paruh, hingga akhirnya bisa ditelan meski agak memaksa. Ukuran pelikan memang cukup besar. Mereka juga mampu menelan ikan besar. Kira-kira kalau kesedap dan mangsanya nyangkut, gimana ya? Katak dan kodok biasanya menjadi mangsa bagi hewan lain. Bisa dibilang mereka cukup mudah untuk ditaklukkan. Ular menjadi salah satu pemangsa katak yang paling sering memburu mereka. Tapi sebenarnya katak punya kemampuan yang cukup hebat sebagai hewan pemburu. Mereka mampu menangkap mangsa dengan lidahnya yang panjang dan lengket. Bahkan bukan hanya mangsa kecil, katak juga mampu memangsa hewan besar dan berbahaya. Katak pernah terlihat memakan ular. Tanpa memotong dan mengunyahnya terlebih dahulu, katak langsung menelan ular panjang itu. Mereka juga pernah terlihat menelan burung. Dan tikus yang ukurannya sama besar juga dilahap oleh katak. Ternyata para katak lumayan rakus juga ya. Padahal biasanya menjadi mangsa bagi hewan lain di sekitarnya. Itulah beberapa hewan rakus yang memakan mangsa berukuran besar, lebih besar dari ukuran perut dan bahkan tubuhnya sendiri. Sifat rakus yang mereka miliki dikarenakan kebutuhan makan dan kemampuan mereka yang terbatas. Jika tidak rakus, mungkin mereka akan mati kelaparan karena tidak menemukan makanan yang sesuai.
Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.